kalian sudah mengerti dan paham tidak mengenai apa itu bidang pendidikan, budaya, riset, dan teknologi? Nah, supaya lebih mengenal lagi, kenalan dulu yuk sama poin-poin yang ada di dalam bidang pendidikan, budaya, riset, dan teknologi ya. Indonesia tengah menyiapkan generasi yang akan mengisi masa bonus demografi dan era teknologi industri 4.0. Pendidikan memiliki peran penting untuk itu. Kita semua perlu sadari, karenanya pemerintah mengajak semua pihak untuk bergerak untuk maju. Anak Indonesia harus menguasai pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan era industri masa depan. Akses layanan pendidikan diberikan seluas-luasnya kepada seluruh anak Indonesia. Program Indonesia Pintar membukakan pintu gerbang pendidikan, terutama bagi mereka yang kurang beruntung, yang miskin dan rentan miskin. Dalam 4 tahun terakhir, setiap tahun, tak kurang dari 18 juta anak menjadi penerima manfaatnya, baik di desa maupun di kota. Penyaluran kian akurat menggunakan basis data terpadu yang dikelola dengan profesional. Metode ujian nasional dengan berbasis komputer semakin meluas diterapkan di sekolah-sekolah kita. Bahkan, sudah banyak provinsi yang menerapkan 100% UNBK. Kita perlu melakukan lompatan lebih besar mengejar persaingan global. Sejak tahun 2017, soal ujian nasional menggunakan High Order Thinking Skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Penggunaan HOTS dalam soal UN diterapkan untuk mendorong kemampuan berpikir kritis siswa. Pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dan meningkatkan angka lulusan yang siap kerja dari lulusan SMK. Jumlah serapan tenaga kerja lulusan SMK terus meningkat setiap tahun. Tahun ini, tingkat pengangguran terbuka dari SMK berada dalam tren positif. Serapan tenaga kerja dari lulusan SMK naik dari sekitar 12 juta pada tahun 2017 menjadi 13 juta pada tahun 2018. Indonesia bahkan mencatatkan prestasi internasional dengan menjadi juara umum World Skill Asia tahun 2018 dengan memborong 6 medali emas dan 3 medali perak. Memiliki keterampilan dan menguasai pengetahuan tak berarti meninggalkan penguatan karakter keindonesiaan. Insan cerdas cendekia yang berbudi pekerti luhurlah yang akan mewarnai dunia. Reformasi pendidikan dilakukan pemerintah dengan penguatan pendidikan karakter. Penanaman nilai-nilai utama yang bersumber dari Pancasila dan norma-norma diberlakukan di sekolah-sekolah. Kejujuran, cinta tanah air, kemandirian, gotong royong, dan kerja keras diajarkan, dibiasakan, dan dibudidayakan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta peradaban bangsa Indonesia lahir dari pengalaman panjang melalui perkembangan zaman. Namun, menjaga budaya untuk terus tumbuh di tengah interaksi belantara budaya-budaya dunia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2017, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan. Undang-undang ini menjadi wujud konkret perhatian pemerintah terhadap kebudayaan nasional, sekaligus menjadi pemandu arah pembangunan nasional yang diwujudkan dalam strategi kebudayaan. Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018 menjadi salah satu tonggak sejarah yang telah melahirkan strategi kebudayaan yang kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Untuk dapat disahkan sebagai warisan budaya tak benda dunia, Kemendikbud juga melakukan registrasi atau pencatatan cagar budaya, inventarisasi karya budaya, revitalisasi desa adat, serta pemberian anugerah kebudayaan. Tahun 2018 ini, Kemendikbud memberikan anugerah dan penghargaan kepada 51 maestro seni tradisi. Anugerah tersebut diberikan sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada para maestro yang telah mendermakan waktu dan tenaganya untuk pelestarian dan pemajuan kebudayaan Indonesia. Semua kerja keras pemerintah masih akan terus berlanjut karena pembangunan adalah sebuah proses. Membangun pendidikan dan kebudayaan Indonesia membutuhkan energi yang besar. Energi untuk menuju perubahan, berubah menuju kemajuan. Untuk berubah, kita perlu bergerak bersama-sama memajukan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Oke teman-teman, setelah menonton tayangan yang tadi, kita juga akan menayangkan video tentang pembangunan bidang agama dan bidang kepercayaan. Mari kita saksikan videonya.
Husni, waktunya kamu sholat. Oh iya, yuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Selain pembangunan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, pembangunan bidang agama juga tidak kalah penting, utamanya pembangunan berdasarkan Pancasila, pertama dari Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, pembangunan bidang agama menjadi penting dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan berdasarkan Pancasila. Mengapa pembangunan berdasarkan Pancasila menjadi penting? Karena Pancasila juga mencakup nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal. Bersifat universal artinya nilai agama dalam Pancasila tidak hanya tertuju atau condong pada salah satu agama saja, melainkan kepada semua agama yang ada di Indonesia. Perbedaan membuat kita semakin sayang. Perbedaan bukanlah sebuah kesalahan. Karena meski kita tak seiman, tapi percayalah, pertemanan akan selalu berjalan. Kalau agama layaknya rumah, mestinya tak masalah jika warna tembok rumah kita berbeda.